Yorobun annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman? Hari ini ada sedikit revisi untuk materi kata benda plus en atau nen ya. Nah, jadi akan aku ulangi lagi dari awal untuk penjelasan kata benda plus en atau nen. Nah, jadi kata benda plus en atau nen itu menunjukkan bahwa kata benda tersebut merupakan topik atau inti dari pembicaraan kayak gitu. Oke, langsung aja ke contoh. Perhatikan di sini ada dua contoh kalimat. Kalimat yang pertama, 저는 나나입니다. 저 saya, 는 partikel tambahan yang kita pelajari hari ini. 나나, nama orang Nana, 입니다 adalah. Jadi 저는 나나입니다 artinya saya adalah Nana. Oke. Kalimat yang kedua perhatikan. 제 직업은 요리사입니다. 제 직업은 요리사입니다. 제 itu singkatan dari 저의. 저 saya, 의 itu kepemilikan. Jadi 저의 itu disingkat menjadi 제, artinya milik saya atau kepunyaan saya. Itu penjelasannya nanti akan aku jelaskan di materi yang terpisah ya. Kita fokusnya hari ini ke partikel tambahan en atau nen yang warna kuning itu loh, oke? 직업 itu pekerjaan, en itu partikel tambahan yang kita pelajari hari ini. 요리사, koki입니다 adalah. Jadi 제 직업은 요리사입니다 artinya pekerjaan saya adalah koki. Oke, kita pelajari lagi. Tadi yang kalimat pertama perhatikan, 저는 나나입니다. 저 saya, 는 partikel tambahan, 나나입니다 adalah Nana. Jadi di situ jo kan ditempeli sama nen kan, belakangnya jo kan ada nen yang warna kuning itu. Maka jo atau saya itu kedudukannya sebagai topik. Oke. Lanjutnya kalimat kedua perhatikan, 제 직업은 요리사입니다. 제 직업은 요리사입니다. 제 kepemilikan saya, 직업은 pekerjaan, 요리사 koki입니다 adalah. Jadi kalau diartikan 제 직업은 요리사입니다 artinya pekerjaan saya adalah koki. Nah, di situ kita lihat en-nya nempel pada kata benda 직업, artinya pekerjaan. Jadi 직업 di sini kedudukannya sebagai topik, oke? Nah, sekarang kapan kita menggunakan en? Kapan kita menggunakan nen? Kayak gitu ya. Untuk yang en dipakai atau digunakan jika kata benda berakhiran huruf konsonan. Contohnya tadi kata benda 직업. 직업 dia kan berakhiran huruf konsonan B kan. Jadi harus ditambahkan partikel en, bukan nen tapi en. Jadi 직업 plus en jadinya 직업은, artinya pekerjaan. Oke? Selanjutnya untuk yang nen digunakan jika kata benda berakhiran huruf vokal. Contohnya 저. Dia kan berakhiran huruf vokal O, jadi harus ditambahkan nen. Jadi 저 plus nen menjadi 저는. Artinya saya. Oke? Nah, di sini udah aku siapkan beberapa contoh kata benda. Kita tinggal menambahkan en atau nen di belakangnya seperti itu ya. Oke, contoh yang pertama perhatikan, 이름. 이름 kan berakhiran huruf konsonan M, jadi harus ditambahkan partikel tambahan en. Jadi 이름 plus en menjadi 이름은. 이름은 artinya nama. Contoh yang kedua, 학생. 학생. 학생 kan berakhiran huruf konsonan eng ya. Jadi harus ditambahkan partikel tambahan en. Jadi berubah menjadi 학생은. 학생은 artinya murid. Contoh yang ketiga, 가수. 가수. 가수 berakhiran huruf vokal U, jadi harus ditambahkan partikel tambahan nen. Berubah menjadi 가수는. 가수는 artinya penyanyi. Contoh kata benda yang keempat, 배우. 배우 dia kan berakhiran huruf vokal U, jadi harus ditambahkan partikel
nen. Jadi berubah menjadi 배우는. 배우는 artinya artis. Oke? Nah, di sini aku sediakan lagi contoh kalimat pendek untuk penggunaan partikel tambahan en atau nen. Contoh kalimat yang pertama, perhatikan. 저는 미미입니다. 저는 미미입니다. saya, nen partikel tambahan, mimi nama orang, 입니다 adalah. Jadi 저는 미미입니다 artinya saya adalah Mimi. Di situ pakai partikel tambahan nen karena kata benda sebelumnya berakhiran huruf vokal o, oke? Kalimat kedua perhatikan. 제 직업은 배우입니다. 제 직업은 배우입니다. 제 직업은 pekerjaan saya 배우입니다 adalah artis. Nah, di situ 직업 atau kata benda 직업 dia ditambahkan partikel tambahan en karena 직업 berakhiran huruf konsonan B. Jadi harus ditambahkan partikel tambahan en. Oke? Contoh yang ketiga, 제 이름은 단이에요. 제 이름은 단이에요. 제 kepemilikan saya, irem artinya nama. Irem kan berakhiran huruf konsonan M kan? Jadi harus ditambahkan partikel tambahan en. Dani itu nama orang, yeyo adalah. Jadi kalau diartikan 제 이름은 단이에요 itu artinya nama saya adalah Dani. Nah, perhatikan kata benda irem, dia kan berakhiran huruf konsonan kan? Jadi partikel tambahannya harus en. Oke? Kalimat yang terakhir perhatikan. Dani 씨는 가수예요. Dani nama orang, si itu artinya bisa Pak, Tuan, Bu, Mbak, Mas, pokoknya kayak gitulah. Dani 씨는 Mas Dani itu boleh lah ya. 가수예요. 가수 artinya penyanyi. Jadi Dani 씨는 가수예요 artinya Mas Dani adalah penyanyi. Di situ partikel tambahannya pakai nen. Kenapa? Karena kata benda sebelumnya danisi dia kan berakhiran huruf vokal, jadi harus ditambahkan partikel tambahan nen. Oke? Nah, sekarang contoh percakapan. Di sini ada Mimi dan Nana, itu nama orang ya. Mimi tanya ke Nana gini, 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름, nama, i partikel tambahan juga ya, partikel tambahan subjek ini. Ini nanti akan aku jelaskan setelah materi ini, oke? 뭐예요 itu artinya sebenarnya apa? Tapi kalau ada pertanyaan 이름이 뭐예요, itu artinya namanya siapa, seperti itu, oke? Nah, Nana jawab, 저는 나나예요. Itu boleh, atau 제 이름은 나나예요. Mau jawab pakai 저는 나나예요 atau mau jawab pakai 제 이름은 나나예요 juga nggak apa-apa. Yang penting fokus ke penggunaan partikel tambahan en atau nen, oke? Oke, lanjutnya Mimi tanya lagi, 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? 직업 pekerjaan, i partikel tambahan subjek. Setelah ini akan aku jelaskan, oke? 뭐예요? 뭐예요? apa? 직업이 뭐예요? pekerjaanmu apa atau pekerjaannya apa? Nana jawab, 저는 선생님이에요. Itu juga bisa. Saya adalah guru. 선생님 itu artinya guru, atau 제 직업은 선생님이에요. Artinya pekerjaan saya adalah guru. Jadi bisa jawab 저는 선생님이에요. Oke, nggak apa-apa. Atau jawab 제 직업은 선생님이에요. Nggak apa-apa, sama aja. Yang penting kita fokus di penggunaan partikel tambahan en atau nen. Oke? Nah, kalau kita perhatikan di sini, saat Mimi tanya, perhatikan ya. Saat Mimi tanya, pertanyaan pertama, 이름이 뭐예요? Kok itu pakai partikel tambahan i, Mbak? Kok enggak en? Harusnya kan iremen. Kita kan hari ini belajarnya kan partikel tambahan en atau nen, tapi kok di situ pakai i. Kalau dipakai iremen, 뭐예요? Itu boleh enggak, Mbak? Misalnya ada pertanyaan seperti itu ya. Itu jawabannya. Kalau untuk pertanyaan itu biasanya enggak pakai en, tapi pakai i. Jadi misalnya tanya iremen, 뭐예요? Kayaknya aneh kayak gitu loh ya. Jadi yang sering saya temui, entah itu di soal-soal, entah itu di percakapan langsung, itu biasanya
이름이 뭐예요? Kayak gitu. Kalau bentuknya pertanyaan, baru nanti kalau kita mau jawab bentuknya jawaban jadi 저는 atau 제 이름은 seperti itu, oke? Terus pertanyaan mim yang selanjutnya 직업이 뭐예요? Mbak, kalau 직업은 뭐예요? Gimana? Biasanya kalau bentuknya pertanyaan yang sering saya jumpai itu pakai partikel tambahan subjek i atau k. Jadi 직업이 뭐예요? Yang benar seperti itu. Kalau 직업은 뭐예요? Itu kayak kedengarannya aneh kayak gitu. Saya sejauh ini belum pernah menemukan jenis pertanyaan yang seperti itu. Jadi penggunaan en sama nen itu biasanya untuk ditekankan di kalimat positif atau jawaban kayak gitu ya. Kalau dalam bentuk kalimat pertanyaan itu biasanya pakai partikel subjek i atau k seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi kata benda plus en atau nen. Nah, untuk kesimpulan yang pertama, kata benda yang ditempelkan en atau nen itu menunjukkan bahwa kata benda tersebut itu kedudukannya sebagai topik atau inti dari pembicaraan. Kayak gitu, oke? Terus yang kedua, en digunakan jika kata benda berakhiran huruf konsonan. Nen digunakan jika kata benda berakhiran huruf vokal. Oke? Langsung ke contoh, perhatikan. 저는 나나입니다. 저는 나나입니다. 전 나나입니다 salah. Yang benar 저는 나나입니다 karena di situ kata bendanya berakhiran huruf vokal o. Jadi partikel tambahannya harus nen. 저는. Oke? Yang kedua, 제 직업은 요리사입니다. 제 직업은 요리사입니다. 직업은 kata benda 직업 karena berakhiran huruf konsonan b, maka harus ditambahkan partikel tambahan en. Jadi 직업은, 직업은 yang benar seperti itu. Kalau 직업는 itu salah, oke? Tahu ya? Nah, dari sini mudah-mudahan teman-teman udah paham ya penggunaan untuk partikel tambahan en atau nen seperti apa. Ya seperti barusan yang kita pelajari. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang partikel subjek i atau k. Oke? Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Gomawo.